Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memimpin doa kali ini. Mohon untuk dipimpin ya pembelajaran kali ini. Silahkan. Seperti teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjut doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas dipimpinnya doa pembukaan pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Putriko. Hadir, Pak. Mas Bagus. Hadir, Pak. Hikmawati. Hadir, Pak. Ini apakah masih semangat atau semengit? Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, walaupun di jam-jam terakhir ya. Kita luangkan pikiran kita, tenaga kita untuk menerima materi-materi yang akan saya sampaikan. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai masyarakat Mekah sebelum Islam. Ini ada gambar-gambar penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum Islam. Itu pelajaran kemarin yang sudah kita bahas bareng-bareng mengenai masyarakat Mekah sebelum Islam, di mana masyarakat Mekah sebelum Islam tersebut kita kenal sebagai masa jahiliyah. Kemudian kita masuk materi kali ini, yaitu mengenai dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Adapun tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menganalisis dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat membuat karya berupa video, poster, atau clipping mengenai dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, itu adalah tujuan kita nanti dalam pembahasan materi kali ini. Masih semangat anak-anak? Masih, Pak. Alhamdulillah. Nah, kita perhatikan pada slide berikutnya. Ini adalah sebuah gambar tempat di mana Nabi Muhammad SAW itu melakukan khalwat. Nah, khalwat itu adalah menyendiri di gua-gua atau di gunung-gunung untuk melakukan penyendirian agar mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad berkhutbah selama 40 hari di Gua Hira. Pada waktu itu mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Adapun wahyu yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, bagus. Ini adalah ayat yang pertama kali turun ketika Nabi menyendiri di Gua Hira. Kemudian 40 hari berikutnya, apa itu wahyu yang kedua?
Surat Al-Mudatsir ayat berapa? Ayat 7. Ayat 1 sampai ayat 7. Dalam ayat ini Nabi Muhammad itu disuruh untuk berdakwah. Qum fa'angdir, bangunlah, lalu berilah peringatan kepada orang-orang Mekah. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu adalah mengajarkan ketauhidan. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya yang mengajarkan tentang ketauhidan, Nabi Muhammad juga mengajarkan masalah ketauhidan. Nah, kemudian prioritas berikutnya di Mekah adalah mengubah perilaku masyarakat jahiliyah, di mana tradisi yang melanggar akidah yang baik, melanggar hak asasi manusia, berubah lewat dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang memiliki akhlak yang mulia, dengan kehadiran beliau bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk menjadi contoh masyarakat Mekah pada waktu itu. Bagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 45, wa innaka la'aliyun hulukin adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi luhur yang agung. Jadi Nabi Muhammad dengan memberi tauladan yang baik, akhlak yang baik, itu bisa menjadi contoh panutan untuk manusia atau masyarakat Mekah pada waktu itu. Kemudian prioritas dakwah Nabi Muhammad berikutnya adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia ini diatur dalam ajaran Islam, misalnya menghapuskan perbudakan. Kita tahu ajaran Islam itu banyak sekali yang menganjurkan untuk memerdekakan budak. Itu prioritas dakwah Nabi Muhammad. Kemudian respon masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Respon masyarakat Arab bagaimana? Yang pertama, banyak sekali penolakan, ya. Karena apa? Karena pada waktu itu bertentangan dengan kebiasaan orang Arab. Yang kedua itu karena persaingan perebutan kekuasaan. Kita tahu mereka itu adalah suku-suku yang saling untuk menguasai. Ketika orang Arab itu masuk Islam, maka akan dianggap telah tunduk kepada suku Nabi Muhammad atau suku Abdul Muthalib. Makanya mereka tidak mengakui dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian respon masyarakat berikutnya terhadap dakwah Nabi Muhammad itu adanya perdagangan patung, di mana orang-orang Arab itu mata pencarian mereka adalah membuat patung untuk menjadi mata pencarian mereka. Ketika menerima dakwah Nabi Muhammad, maka pekerjaan mereka akan hilang. Kemudian yang berikutnya adalah kehilangan kasta atau status sosial, di mana tradisi bangsa Arab itu mengenal kasta, ya. Tiap manusia digolongkan dalam kasta-kasta. Padahal seruan Nabi Muhammad SAW itu memberikan hak yang sama pada semua manusia. Oleh karena itu, bangsawan dari kaum Quraisy enggan menganut agama Islam. Bahkan hamba saya lebih mulia dari tuannya apabila lebih bertakwa. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Untuk tugas kelompok ini adalah kita akan membuat video mengenai untuk menganalisis
dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, nanti video ini dikumpulkan melalui Google Form yang akan saya bagikan linknya lewat grup WA di kelas. Demikian ya pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.